Sahabat tani dimanapun Anda berada, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Hari ini kita akan membahas salah satu komoditi, yaitu komoditi kakao atau coklat, dengan judul Prospek Budidaya Kakao di Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Kakao atau coklat atau dengan nama Latin Theobroma cacao L yang sehari-hari kita sebut sebagai coklat. Kakao merupakan salah satu komoditi perkebunan dan juga komoditi ekspor yang mempunyai peluang usaha yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Tanaman coklat sangat dibutuhkan oleh banyak orang karena dari manfaat dapat digunakan berbagai bahan makanan dan minuman, untuk bahan kue, dan banyak lagi manfaat lainnya, seperti untuk bahan pembuatan kosmetik. Dan coklat juga bermanfaat untuk tubuh manusia karena coklat mengandung antioksidan yang bernama fenol dan flavonoid yang dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan juga bisa menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Peluang usaha budidaya coklat mempunyai prospek yang sangat baik di masa sekarang, mengingat pemasaran biji kakao itu mudah dipasarkan karena sudah banyak pengepul yang membeli, baik langsung ke petani maupun dikumpulkan di kabupaten. Penanaman coklat terutama di Kecamatan Tanah Siang, Saripoi, dan sekitarnya masih bersifat skala kecil, dan penanamannya sebagai tumpang sari di antara tanaman pisang, karet, atau tanaman lainnya. Kondisi tanah yang subur dan curah hujan yang mencapai 3.000 ml per tahun yang sangat mendukung pertumbuhan coklat, apalagi ditanam di bawah kaki bukit atau dataran rendah yang memiliki intensitas cahaya matahari yang tidak terlalu panas. Sebab kalau penanaman coklat suhu atau iklim terlalu panas akan menyebabkan pertumbuhan akan terhambat, daun akan mengering dan menguning atau mengecil, dan mengakibatkan mati pucuk. Secara singkat kita akan menjelaskan cara budidaya kakao atau coklat. Yang pertama, kita mempersiapkan lahan dan buatlah lubang tanaman dengan jarak tanam 3 x 3 meter atau 3 x 4 meter. Kemudian setelah lubang digali, biarkan tanah selama 1 bulan. Setelah itu kita timbun lagi, dicampur dengan pupuk organik, kompos 2-3 kg per lubang. Baru kita melakukan penanaman bibit kakao yang sudah dipersiapkan di polybag. Yang kedua, siapkan bibit tanaman yang sudah berumur 6-8 bulan dengan ketinggian 1 sampai dengan 1,5 meter. Sebelum ditanam, tentunya polybagnya kita buka dan kita buang. Kemudian yang ketiga, pemupukan. Pemupukan pertama dilakukan pada saat tanaman umur 6 bulan. Kita menggunakan pupuk organik atau kompos. Kemudian pada saat usia atau umur 10-12 bulan, kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk anorganik atau kita menggunakan pupuk urea. Dan pemupukan dilakukan pada saat mulai musim hujan, yaitu antara April
atau bulan Mei, atau juga pada bulan November atau bulan November dan Desember pada saat hujan turun. Yang keempat, pemeliharaan. Kita melakukan pemeliharaan tanaman dengan melakukan penyiangan gulma, baik secara manual atau dengan herbisida, dan melakukan pemangkasan terhadap cabang yang tidak produktif, tunas-tunas yang kerdil kita buang. Kemudian pada umur tanaman kakao, umur 18 sampai 24 bulan, kita juga melakukan pemangkasan yang kedua, membuang cabang anakan, cabang-cabang yang tidak produktif, agar mengurangi ketebalan atau terlalu banyaknya daun, sehingga mengurangi sinar masuk ke dalam tajuk pohon kakao itu sendiri. Yang kelima, panen. Usia tanaman kakao dapat dipanen pada usia 3 tahun, dan kakao mulai berproduksi secara terus-menerus sepanjang tahun dan siap dipetik dan diproses menjadi biji kakao. Yang keenam, pemasaran. Pemasaran biji kakao pada saat ini tidak ada kendala. Banyak pengepul yang membeli biji kakao langsung ke petani maupun nanti diantar ke kabupaten. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu kebun coklat milik petani di Kelurahan Saripoe, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Kita harus menyeberangi sungai yang kebetulan sedang banjir. Mari ikuti saya dan kita langsung ke kebun untuk melihat dari dekat kondisi kebun petani ini yang konon katanya sedang terserang oleh hama penyakit maupun jamur. Mari kita berada di kebun coklat atau kakao. Ini pohonnya sudah berumur 3,5 tahun dan sudah berbuah lebat. Akan tetapi terserang penyakit atau jamur. Ini yang perlu penyuluh pertanian atau penyuluh perkebunan memberikan penyuluhan kepada petani kakao untuk bisa mengantisipasi penyakit atau jamur yang menyerang tanaman coklat petani di Desa Saripoe. Dan inilah penampakannya bahwa belum sempat tua atau masak, coklat itu sudah membusuk separuh, akhirnya membusuk semua. Perlu dilihat dan diperiksa secara lengkap penyakit apa yang menyerang sehingga bisa direkomendasikan kepada Bapak Tani jenis jamur, jenis obat atau pestisida yang bisa menyembuhkan segala penyakit dari tanaman kakao atau coklat ini. Sahabat tani dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita berada di kebun coklat Bapak Harmen. Beliau adalah mantan lurah di Kelurahan Saripoe, dan sekarang beliau sudah purna tugas dan menekuni tanaman coklat. Pada sesi ini kita akan membicarakan tentang budidaya coklat yang sangat menjanjikan, di mana dari sisi pemasaran kita sudah mudah melakukan pemasaran karena memang pengepul yang membeli biji coklat itu sudah ada di kabupaten maupun mereka akan mendatangi ke tingkat petani. Pada kesempatan ini kita mengharapkan juga partisipasi dari pemerintah supaya bisa membantu masyarakat tani, khusus petani coklat, untuk bisa membantu berupa sarana produksi seperti pengadaan bibit, obat-obatan, pestisida, dan pupuk. Alangkah baiknya lagi kalau petani itu didampingi dengan kegiatan penyuluhan, yaitu melakukan sekolah lapang. Sekolah lapang adalah
pendidikan yang mudah yang langsung diimplementasikan di lokasi di mana tanaman coklat itu berada sendiri. Termasuk kita bisa mengantisipasi dari cara bercocok tanam, cara pemeliharaan, termasuk pemupukan, dan terakhir juga kita untuk memberantas hama dan penyakit, gulma, dan fungisida yang menyerang kebun petani. Pada tahap terakhir pasca panen yaitu adalah memberikan edukasi kepada petani melalui kelompok tani supaya petani bisa melakukan pasca panen dengan benar, sehingga hasil produksi biji kakao atau coklat itu mempunyai rendemen yang sangat bagus, kemudian bisa meningkatkan hasil atau harga di pasaran. Sahabat tani dimanapun Anda berada, penanaman coklat di wilayah Kecamatan Tanah Siang atau di Kelurahan Saripoi memiliki karakteristik lahan yang cukup bagus, kemudian curah hujan yang mencapai 3000 ml per tahun, kemudian tekstur tanah yang bagus, gembur dengan kasaman tanah sampai dengan 6,5 pH tanahnya, dan kondisi dan cuaca yang cukup bagus. Berapa faktor itulah yang bisa mendukung keberhasilan petani coklat. Kembali kita tegaskan kepada pemangku kebijakan supaya mereka bisa membantu dengan komitmen bahwa kesuksesan petani, kesejahteraan petani itu memulai dari sarana-sarana yang bisa diberikan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh petani, dan ke depan petani bisa lebih maju, makmur dengan berpenghasilan tetap, yaitu dari buah coklat atau kakao. Banyak manfaat yang bisa diambil dari buah coklat atau kakao itu sendiri, terutama untuk bahan makanan, buatan kue, minuman. Bahkan salah satu penelitian mengatakan bahwa dari hasil buah coklat itu bisa menangkal radikal bebas yang menyerang dalam tubuh. Terima kasih dari Saripoi, Kecamatan Nasiang, kami mengabarkan. Kita berada di pondoknya Pak Harmen. Ini pondok tapi sangat istimewa sekali, tempat istirahat beliau di kebun. Beliau adalah lurah di desa di Kelurahan Saripoi, Kecamatan Nasiang, dan beliau selain menjadi ASN juga gemar sekali untuk bertani. Dan tadi kita sudah melihat kebun coklat beliau, dan di sisi kiri kanan rumah beliau ini ada tanaman jengkol, karet, durian. Jadi beliau sudah mempersiapkan hari tua beliau itu dengan cukup tenang dan memberikan kenangan buat anak cucunya bahwa di sekitar rumah, di kebun, ada berbagai macam tanaman, buah-buahan yang nantinya dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Dari Saripoi, Kecamatan Nasiang, kami mengabarkan. Terima kasih.